teman-teman, shalom. Perkenalkan, saya Angelika, perwakilan dari kelompok 6. Di sini tugas saya untuk menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam konseling individu ini. Winda, siswa kelas 3 IPS 1 masuk ke ruangan BK untuk menyampaikan bahwa dia mengalami kebingungan dalam memilih jurusan saat masuk kuliah nanti. Menurutnya saat ini dia disuruh orang tuanya untuk mengambil jurusan hukum, tetapi Winda sendiri ingin mengambil jurusan keguruan. Kebingungan yang dimaksud Winda di sini, dia ingin mencoba memahami orang tuanya untuk memasuki jurusan yang dia inginkan. Kemudian Winda selalu berusaha meyakinkan orang tuanya, tetapi selalu gagal. Keesokan harinya Winda berangkat ke sekolah dan menemui guru BK untuk berkonsultasi terkait yang masalah Winda alami. Masuk. Silakan duduk, Mbak. Baiklah, kalau boleh tahu nama Mbak siapa dan duduk di bangku kelas berapa? Nama saya Winda, saat ini duduk di kelas 3 IPS 1. Berarti wali kelasnya Pak Yani? Apakah sebelumnya Mbak mengenal Bapak atau Bapak pernah dengar nama Bapak dari teman-teman Mbak sendiri? Iya, saya pernah dengar nama Bapak dari teman-teman, sempat menceritakan Bapak itu sering ini juga, saya sering lihat juga Bapak tuh sering masuk di kelas 3 IPS 3. Kalau boleh tahu Mbak Winda ini tinggal di mana? Saat ini saya tinggal di Bom Panjang, depan Kimia Farma. Saat ini Mbak tinggal dengan siapa? Saya tinggal sendiri, Pak, saya kos. Gitu. Kalau Bapak tinggal di sini Keciram, yang dimana Bapak ini sudah punya keluarga, yaitu memiliki 2 anak dan 1 orang istri. Sebelumnya Mbak Winda ini sudah mengerti apakah itu bimbingan dan konseling? Baiklah, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan dan konseling ini adalah seorang konselor di mana dia menyelesaikan masalah pada kliennya atau siswanya. Terus dalam bimbingan konseling ini ada beberapa asas yang harus dilaksanakan dan dilakukan, yaitu asas kerahasiaan, asas kesopanan, asas keasusilaan, asas tingkah laku dan lain-lain. Dan ketika kita nanti Mbak berkonsultasi dengan saya, tolong bicara secara terbuka, karena di sini semua apa yang Mbak bicarakan itu bakal aman. Karena di sini saya sebagai seorang guru BK akan menjaga kerahasiaan itu semua. Kalau boleh tahu wajah Mbak kenapa ya? Jadi saya datang menemui Bapak karena saya ingin konsultasi ke Bapak soal ini kan saya sudah mau lulus, terus saya ini memilih jurusan. Tapi orang tua saya tuh menyuruh saya mengambil jurusan hukum, tapi saya nggak mau gitu. Makanya saya datang menemui Bapak untuk konsultasi bagaimana, apa langkah yang harus diambil. Pasti saat ini Mbak Winda berada di posisi yang sulit. Saya dapat memahami perasaan Mbak Winda saat ini. Apa yang membuat Mbak Winda itu berpikir
bahwasannya Mbak Winda tidak sanggup memilih jurusan apa yang direkomendasikan oleh orang tua. Jadi apa sih yang membuat Mbak Winda ini berpikir tidak sanggup untuk masuk jurusan yang direkomendasikan oleh orang tua? Ya, jadi takutnya saya nanti gak serius belajar di hukum. Kemudian saya juga nggak terlalu memahami tentang hukum, dan nilai saya di PKN itu sangat tidak bagus. Itulah kenapa saya tidak memilih hukum. Sepertinya Mbak Winda ini bisa saja menyukai jurusan keguruan ini jika benar-benar Mbak Winda menekuni dalam belajar. Tetapi di sisi lain Winda juga merasa kecewa. Iya Pak, saya sudah belajar seolah-olah saya ini tidak mengikuti pelajaran ini, supaya orang tua saya nanti itu mana tahu pikirannya berubah kan, jadi dia bisa mengalihkan ke atau menuruti jurusan yang saya mau. Gitu. Berarti Mbak Winda sudah memahami masalah apa yang sedang dialami oleh Mbak Winda ini. Iya Pak. Jadi di sisi lain juga saya merasa kalau saya ngambil jurusan yang saya pilih sendiri, nanti membuat orang tua saya kecewa terhadap saya. Bagus. Bapak yakin Mbak Winda ini bisa menentukan pilihan Mbak Winda dengan sendirinya, dan Mbak Winda juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Bapak juga tidak bisa salah pilih, karena semua itu kan demi kebaikan masa depan kita masing-masing, masa depan Mbak Winda itu sendiri. Nah, jadi Mbak Winda harus berbakti pada orang tua. Jadi apapun itu jalanin aja. Oke, saya sudah paham, saya sudah mengerti. Jadi saya bisa memilih jurusan orang tua saya, yang orang tua pilihkan, karena saya tidak mau nanti jadi anak yang menantang orang tua. Sebelumnya terima kasih banyak Pak, karena sudah berkonsultasi dengan Bapak, saya mendapatkan pilihan yang tepat. Terima kasih Pak. Jadi untuk saat ini perasaan Mbak Winda gimana? Apakah sudah merasa lega atau masih ada rasa terganggu gitu? Puji Tuhan sudah enggak Pak. Baik, saya ingin memberikan sedikit pesan kepada Mbak Winda, bahwasannya kehidupan ini tidak bisa dirubah. Kita juga sebagai seorang anak tidak bisa membantah namanya orang tua. Kan orang tua itu adalah sesuatu kasta yang tinggi yang kebahagiaan yang mana menghormati orang tuanya itu sendiri. Misalnya Mbak Winda merasa keberatan dengan keputusan orang tua, tapi tidak mau Mbak Winda harus melakukannya itu. Tetapi kan bahwasanya kita tahu setiap orang pasti bisa berubah. Jadi selama niat dan tekad itu berada dalam Mbak Winda, percaya masa depan itu akan sukses untuk Mbak Winda itu sendiri. Iya Pak, saya mengerti. Baiklah, jika Mbak Winda nih ada masalah lagi, jangan sungkan datang ke ruangan Bapak. Kita bisa berkonsultasi dengan baik-baik, dan Bapak akan berusaha untuk memahami atau mencari solusi terkait masalah Mbak Winda ini sendiri. Baik Pak, terima kasih Bapak sudah memberikan solusi kepada saya. Saya izin keluar Pak. Baiklah, terima kasih juga telah berkonsultasi dengan saya. Apa yang saya berikan semoga bermanfaat bagi Mbak Winda sendiri, agar bisa menyelesaikan masalahnya. Semoga besok adalah hari yang baru buat Mbak Winda untuk bicara lagi dan semangat di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya.
Demikianlah konseling individu dari kelompok kami. Jadi akhir ceritanya, setelah Winda berkonsultasi kepada Pak Awan sebagai guru BK di sekolahnya, ia pun akhirnya menemukan solusi terkait dengan masalah kebingungannya dalam memilih jurusan untuk perkuliahannya nanti. Wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. I've forgotten our lines crossed. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better. I try to fix things that weren't broken, misunderstandings and words unspoken. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something